Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, anak-anak hebat. Hari ini kita ketemu lagi di channel Arini Kimia Smart. Kita mau melanjutkan pembahasan kita tentang sifat koligatif larutan, terutama larutan elektrolit. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas tentang sifat koligatif larutan. Ada 4 sifat koligatif larutan yang sudah kita bahas. Yang pertama, tekanan uap yang dirumuskan dengan delta P sama dengan X terlarut dikalikan P0, di mana delta P adalah penurunan tekanan uap untuk larutan, kemudian X terlarut fraksi mol zat terlarut dikalikan dengan P0. P0 merupakan tekanan uap jenuh pelarut murninya. Yang kedua adalah penurunan titik beku larutan yang diberi rumus delta TF sama dengan KF kali M. Delta TF merupakan penurunan titik beku larutan, KF tetapan penurunan titik beku, dan M molaritas larutan. Yang ketiga, kenaikan titik didih larutan diberi rumus delta TB sama dengan KB kali M. Delta TB merupakan kenaikan titik didih larutan, KB merupakan tetapan kenaikan titik didih, dan M molaritas larutan. Yang terakhir, tekanan osmotik P sama dengan MRT. P-nya tekanan osmotik dalam atmosfer ATM, kemudian M molaritas larutan, R tetapan gas yang besarnya 0,082, kemudian T suhu mutlak dalam satuan Kelvin. Pada kesempatan ini kita lanjutkan untuk membahas khusus sifat koligatif larutan elektrolit. Perbandingan antara harga sifat koligatif dari suatu larutan elektrolit dengan harga sifat koligatif yang dihadapkan dari suatu larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama disebut dengan faktor Van Hoff. Jadi perbandingannya antara sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit disebut dengan faktor Van Hoff yang dinyatakan dengan lambang I, di mana I sama dengan 1 plus N-1 dikalikan alfa. Dengan alfa adalah derajat ionisasi, N adalah jumlah ion yang dapat dihasilkan pada proses ionisasi, kemudian I tadi adalah faktor Van Hoff. Misalnya adalah untuk NaCl karena mengion menjadi Na plus dan Cl-, sehingga ion dalam larutan itu sama dengan 2. Sedangkan untuk K2S4 akan mengion menjadi 2K+, jadi 2, dan SO4 2-. Jadi satu ion SO4 2-, sehingga ion keseluruhan pada senyawa K2S4 adalah 3. Menurut Van Hoff, besarnya nilai sifat koligatif larutan elektrolit tentu akan lebih besar daripada nilai sifat koligatif larutan non-elektrolit. Pada larutan elektrolit, zat terlarut mengalami ionisasi, sementara untuk zat non-elektrolit tidak mengalami ionisasi. Silakan diperhatikan. Ini misalnya, pada reaksi A akan menghasilkan NB. N di sini adalah koefisiennya. Jadi apabila mula-mula zat A sebanyak A mol akan bereaksi membentuk B. Jadi mula-mula hasil reaksinya belum ada. Pada saat mulai reaksi terurai sebanyak minus A alfa mol. Kenapa minus? Karena terurai akan berkurang. Alfa merupakan derajat ionisasi. Jadi yang mengionisasi adalah mula-mula tadi dikalikan berapa persen yang mengalami ionisasi. Sementara untuk NB hasilnya, karena zat A bereaksi membentuk B, maka untuk A akan berkurang, sementara B-nya akan bertambah. Sesuai dengan koefisiennya, maka harus dikalikan dengan N. Jadi minus A alfa, di sini N A alfa, tapi nilainya positif. Sementara pada akhir reaksi, A mol dikurangi minus A alfa. Sementara B
Sini mula-mula 0 sehingga menjadi NH alfa. Jadi setiap A mol akan menghasilkan jumlah mol keseluruhan dalam larutan itu. Jadi mol keseluruhannya A minus A alfa mol ini ditambah dengan N A alfa. Selanjutnya akan diperoleh bila A dikalikan 1 minus alfa plus N alfa mol. Ini dari mana? Dari sini. Jadi A-nya kita keluarkan, ini A. Jadi A di sini sama dengan 1 minus A. A-nya dikeluarkan sehingga tinggal alfa, kemudian plus N alfa mol. Ya. Atau kita sederhanakan A dalam kurung 1 plus alfa dalam kurung N-1. Ini dari mana? Anda perhatikan di sini. A 1 minus yang di sini. Alfa plus N alfa. Jadi alfa plus N alfa. Kenapa di sini plus berubah menjadi min? Karena di sini min dikalikan plus berubah menjadi min. Jadi A dalam kurung dikalikan 1 plus alfa N-1 atau A dalam kurung dikalikan 1 plus N-1 kali alfa mol. Nah, jadi ini yang disebut dengan faktor Van Hoff tadi, 1 plus N-1 kali alfa dikalikan dengan A, yaitu mol mula. Dengan demikian, terdapat faktor perkalian sebesar 1 plus N-1 kali alfa tadi dari jumlah mol semula, yaitu A mol. Nilai ini yang disebut dengan faktor Van Hoff yang diberi lambang I. Dengan memperhatikan faktor Van Hoff tersebut, maka rumusan sifat koligatif larutan akan berubah, semuanya harus dikalikan I. N adalah jumlah mol, jumlah ion yang dihasilkan dari setiap satu satuan rumus kimia senyawa. Contohnya tadi NaCl, N-nya sama dengan 2, kemudian H2SO4, N-nya 3, dan seterusnya. Sementara alfa adalah derajat ionisasi untuk larutan elektrolit kuat, umumnya dianggap sama dengan 1 karena mengion secara keseluruhan. Jadi rumus sifat koligatif larutan akan menjadi semuanya dikalikan I. Jadi delta TB sama dengan KB kali M kali I. Delta TF sama dengan KF kali M kali I. P sama dengan MRT dikalikan I, di mana I adalah 1 plus N-1 kali alfa. Ini tadi disebut dengan faktor Van Hoff. Khusus untuk tekanan uap, faktor Van Hoff-nya, I-nya, akan diperhitungkan pada fraksi molnya. Ya. Seperti ini, silahkan dicermati. Kita lanjutkan, kita bahas contoh soal untuk sifat koligatif larutan elektrolit. Contohnya, hitunglah titik didih dan titik beku larutan H2SO4 0,2 molal jika diketahui sebanyak 90% H2SO4 terurai dalam larutan, diketahui KF air 1,86 derajat Celcius per molal dan KB air 0,52 derajat Celcius per molal. Bagaimana pembahasannya? Diketahui KF-nya, kemudian alfanya 0,9, ini dari 90%, jadi 90/100. Kemudian KB-nya juga diketahui. Kita tahu H2SO4 mengion menjadi 2H+ dan SO42-, jadi ada 3 ionnya, N sama dengan 3, sehingga kita bisa menghitung faktor Van Hoff-nya. I sama dengan 1 plus N-1 kali alfa. 1 ditambah N-nya 3 dikurangi 1 dikalikan alfanya 0,9 sehingga diperoleh nilai I 2,8. Kemudian yang ditanyakan, itulah titik didihnya. Untuk titik didih, delta TB, KB dikalikan M kali I, KB-nya 0,52, M-nya 0,2 molal, dan I-nya 2,8, sehingga delta TB-nya 0,29. Lalu bagaimana
Dan berapa titik didihnya? Kita tahu titik didih larutan di atas 100, sehingga titik didihnya 100 ditambah delta T B tadi, sehingga diperoleh nilai 100,29 derajat Celcius. Lalu berapa titik bekunya? Ini hampir sama kalau titik beku, delta TF. Delta TF sama dengan KF kali M kali I. KF-nya 1,86, kemudian M-nya 0,2, I-nya 2,8, diperoleh nilai 1,042 derajat Celcius. Ini delta TF-nya atau penurunan titik bekunya. Sementara titik beku larutan di bawah 0 derajat, sehingga titik bekunya 0 dikurangi 1,042 diperoleh nilai minus 1,042 derajat Celcius. Untuk contoh-contoh yang lain, silakan Anda kunjungi website sifat koligatif larutan. Kita bahas selanjutnya penggunaan sifat koligatif larutan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat aplikasi sifat koligatif larutan. Jadi, sifat koligatif larutan dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, ilmu pengetahuan, dan industri antara lain. Contohnya membuat campuran pendingin, kemudian cairan anti beku, pencairan salju di jalan raya, kemudian menentukan MR suatu molekul, untuk membuat cairan infus, dan untuk desalinasi air laut atau osmosis balik. Kita bahas satu persatu, contohnya aplikasi tekanan uap. Jadi contoh ini untuk penurunan tekanan uap, di sini ada laut mati. Kenapa disebut laut mati? Ya, jadi laut mati ini merupakan salah satu contoh dari penurunan tekanan uap pelarut oleh zat larut yang tidak mudah menguap. Ini biasanya karena kadar garamnya yang sangat tinggi dibandingkan dengan laut pada umumnya. Jadi karena banyaknya kadar garam pada air, ya, menyebabkan penguapan airnya tidak bisa lebih bagus atau lebih sempurna. Ini biasanya ditemukan di laut-laut di daerah gurun, ya, laut mati ada di daerah Jazirah Arab. Contoh penerapan yang berikutnya adalah kenaikan titik didih. Tentu saja Anda sering mendidihkan air atau merebus air yang biasa kita gunakan untuk membuat teh, kopi, ataupun masak untuk yang lain seperti masak mie. Ya, kita tahu titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Kemudian bagaimana apabila dalam air yang mendidih itu kita tambahkan gula? Apakah langsung mendidih ataupun menunggu beberapa saat? Ternyata kita harus menunggu beberapa saat. Kenapa demikian? Karena dengan penambahan gula atau penambahan zat larut airnya tadi, ya, titik didihnya akan menjadi lebih tinggi, sehingga perlu panas lebih banyak, sehingga titik didihnya di atas 100 derajat Celcius. Nah, selisihnya itu yang disebut dengan kenaikan titik didih atau disebut dengan delta TB. Ya. Yang ketiga adalah air beku pada radiator mobil. Untuk di daerah-daerah atau negara-negara beriklim dingin seperti Jepang, Korea, Inggris, Prancis, Jerman, dan lain-lain, biasanya air radiator pada mobil, ya, ditambahkan etilen glikol. Untuk apa ditambahkan etilen glikol? Ini untuk membuat radiator itu biar tidak cepat membeku. Artinya untuk menurunkan titik beku air radiator. Sehingga dengan demikian walaupun di daerah dingin air radiatornya tidak cepat membeku, karena dengan membekunya air radiator akan merusak mesin-mesin kendaraan. Yang berikut, tekanan osmotik pada larutan infus. Ada kalanya seorang pasien yang dirawat di rumah sakit itu harus diinfus. Larutan infus harus memperhatikan tekanan yang ada dalam larutan tersebut. Jadi harus bersifat isotonis, artinya memiliki tekanan yang sama dengan darah atau cairan yang ada dalam tubuh kita. Kenapa demikian? Nanti akan mengakibatkan istilahnya krenasi atau hemolisis. Ya. Jadi kita harus
memperhatikan tekanannya. Pada keterangan sebelumnya kita sudah membahas tentang tekanan osmosis. Yang berkaitan dengan tekanan osmosis itu ada istilah hipotonik, hipertonik, dan isotonik. Silahkan dibuka kembali. Kemudian yang berikut contoh mencairkan salju yang ada di jalanan, ya, untuk beberapa daerah yang dingin. Pada saat musim salju, jalanan akan tertutup oleh salju yang mengakibatkan licin dan ini sangat membahayakan. Kemudian bagaimana cara mencairkannya? Tentu saja tidak mudah kalau untuk dipanaskan karena kondisinya sangat dingin. Ternyata ada cara ampuh, yaitu dengan cara menaburkan garam dapur atau urea. Cara ini ditempuh untuk melakukan pemanasan atau membuat saljunya mencair, ya, yang mengakibatkan apabila ditambahkan garam, maka titik bekunya akan lebih turun atau delta TF-nya akan semakin besar, sehingga cairan tersebut akan lebih sulit untuk membeku. Itulah contoh-contoh beberapa aplikasi atau penggunaan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Adapun contoh-contoh soal Anda bisa melihat dan mengunjungi website pembelajaran sifat koligatif larutan. Selanjutnya, ikuti pembelajaran dengan membuka website yang sudah di-share pada grup dan kerjakan sesuai langkah-langkahnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.